Oke, sudah saya record. Nah, sekarang akuntansi untuk menggunakan Excel di bagian yang terakhir, yaitu laporan keuangan. Kemarin sudah kita buat master data, zona umum, buku besar, neraca lajur, sampai ketahuan laba ruginya. Jadi sini saya rugi 150. Tapi kalau latihan kalian kemarin itu laba. Kita buat lagi sheet baru. Bisa aja kalian bikin namanya laporan keuangan misalkan, atau kalau mau karena kita bikin aja deh laporan keuangan. Nah, kita masuk ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Pertama ya bikin akunnya dulu aja sebagai alat bantu. Udah akun, lalu ada lagi namanya nama akun. Udah akun, nama akun, lalu ada saldo normal, ada debit, ada kredit, ada saldo. Ini kita rapihkan dulu. Kita rapihkan. Nah, udah akun ini. Nah, kalau laba rugi kan tadi sudah dibahas. Dia akunnya akun nominal. Maka kan ngambil aja di master data, copy aja. Copy, paste. Nah, seperti itu. Untuk nama akun, pakai aja rumus if jika kode akun ini sama dengan kosong, maka hasilnya kosong. Lalu pakai VLOOKUP. VLOOKUP, akun yang ini sama, koma, lalu kita kemarin pakai namanya tabel akun, ya, T akun. Nah, tabel akun yang di master data itu yang kita rubah namanya, T akun. Lalu ngambil 2, ngambil 0. Nah, untuk bisa melihat pendapatan jasa sama beban sewa. Lalu saldo normal itu kan 1, 2, 3, 4. Nomor 4 tinggal copy aja. Copy, paste, ini kan C6 ya. Ini ganti jadi C6. Lalu ini jadi 4. Kok nggak ada? C6, C. Apa kan? 1, 2, 3, 4. 4. Apa yang salah? Oh ini nih. Belum saya rubah. C6. Nah. Jadi tinggal copy-copy aja. Karena laporan keuangan rumusnya nggak sesulit atas kerja. Jadi ya sederhana sekali. Lalu di neraca lajur ini kan banyak nih. Ini kan yang kemarin kita hide. Kita blok dulu aja. Blok sampai semuanya biar nggak sampai neraca. Ganti aja namanya jadi apa ya. Neraca lajur NL lah ya. Kita ganti NL. Nah, jadi kalau kita ngeblok pakai NL aja sudah jadi. Kita mau ngambil kan laba rugi yang ini nih. Kita pakai VLOOKUP itu berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sama 16 ya. Duain. 15 sama 16. Lalu kita pakai aja rumusnya. Sama dengan VLOOKUP. Kode akun. Koma NL tadi, ini NL, koma 15, koma 0. Nah, lalu copy saja, ini tadi C6, ya C6, lalu ini 16. Nah, kalian bisa rapikan pakai accounting. Accounting ini nolkan, lalu rupiah. Nah, kita panjangkan lagi, lalu saldo ini kita menggunakan rumus jika ini sama dengan kredit, maka ini dikurang ini. Kalau bukan debit, kurang kredit. Nah, sederhana aja seperti itu. Nah,
Lalu kita insert aja sih, kita rapi-rapikan aja. Kan kalau pendapatannya misalkan udah banyak nih. Anggaplah kayak tadi kan, kita pendapatannya udah banyak. Kita langsung aja total pendapatan. Totalnya itu adalah total dari saldo ini. Semuanya kan totalkan. Tinggal pakai sum, lalu blok aja saldonya. Tinggal enter. Lalu kalian bisa rapikan garis-garisnya. Misalkan menggunakan ini, naik ke atas, satu, nah, lalu blok lagi sampai ujung. Pakai lagi di alignment, border, yang bawah. Nah, ini kan jadi ini kalian bisa merge center, misalkan ditebalkan biar berbeda, itu bisa. Jadi tergantung selera kalian bikinnya bagaimana. Lalu ini adalah total beban. Total beban sama pakai sum, terus semuanya dari saldo. Ini tinggal rapihkan. Lalu kasih garis lagi. Border, ini satu. Lalu ini samping. Kasih garis yang tebal. Bawah. Nah, lalu kan bisa bold. Lalu tinggal dikurangkan saja. Ini kurang sama ini. Nah, ini kan minus nih, negatif, maka dia rugi. Nah, biar muncul dia rugi atau laba, bisa saja pakai rumus sama dengan jika ini lebih kecil daripada 0, maka rugi. Koma. Kutip, pakai lagi jika, karena kita ada 3 pilihan. Ada rugi, ada BEP, ada laba. Jika ini lagi sama dengan 0, berarti kan lebih kecil dari 0. Sekarang sama dengan 0. Maka artinya BEP. Nah, selain itu laba. Enter. Nah, coba kalau saya rubah misalkan ya. Ini kan udah rugi nih. Ini saya pindahkan. Misalkan saya ganti 1.800.000. Nah, dia berubah jadi laba. Kalau misalkan dipaskan, nah dia jadi BEP. Jadi bisa kalian buat seperti itu. Rugi, laba, BEP. Nah, laporan laba rugi kurang lebih sudah selesai. Sederhana kan? Seperti itu. Tinggal kalian rapi-rapikan aja, bikin sesuai selera, jangan lupa kasih nama perusahaan, lalu periode, dan seterusnya. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Membuat laporan laba rugi. Intinya adalah pendapatan kurang beban. Ada nggak yang mau tanya sampai di sini? Nggak ada. Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, yang kedua adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ya tinggal copy aja sih. Master data lagi, copy yang modal. Tinggal copy saja, rumus yang ini tinggal copy, paste, modal otomatis, ini copy lagi, paste, kredit, ini copy, apa tuh? Pak, SN itu seperti kredit dan debit, ya saldo normal. Sebagai contoh, sebagai ini aja, Steward, sebagai kode bantu biar Excel-nya bisa baca, nanti di-hide aja. Nah, lalu karena perubahan modal, tadi kan 15 ya, yang di sini. 15, 16, 17, 18. Berarti 18 kita ambil. Ini copy, ini ganti dengan 18. 5 juta, benar nggak? Nah, tadi sini modal ya 5 juta ya. 5 juta di kredit. Nah, tinggal masukkan. Lalu kalau misalkan ada Prive ya sebenarnya tadi aja, kode akunnya di copy aja. Prive kan biasanya ada. Copy aja. Karena saya di contohnya nggak ada, saya tulis manual aja, Prive. Lalu yang terakhir, yang ini,
Sebenarnya kan bisa copy yang ini sih, copy apa rumus ini ke sini. Jadi ini pakai F4 aja. Kalau dia nggak pakai 4, jatuhnya seperti ini nih. Kalau saya copy, saya paste, hasilnya BEP. Dia ngambilnya yang di sini. Nah, jadi biar enaknya ya tinggal di apa? Tinggal di ini aja F4 aja. F4, ini juga F4. Nah, jadi dia mengunci yang di sini. Enter, lalu copy. Copy, paste. Nah, jadi dia masuknya ke sini. Itulah fungsi F4, dia mengunci rumus. Ini tinggal balikan aja. Nah, rugi. Ini hilangkan manajemen, border, nah hilangkan. Lalu rugi ini pakai sama dengan aja. Di sini lah ya, sama dengan, ambil aja yang di sini. Ini tinggal dibesarkan. Nah, lalu ini tinggal tambah kurang aja sih. Ini harusnya ini kan positif ya nilainya ya, maka dia menjadi harus tambah jadinya. Kalau misalkan dikurang dia nambah makin ini. Pokoknya sih tergantung logika kalian lah bagaimana. Intinya kalau price itu menambah rugi. Kalau apa? Kalau dia laba maka dia mengurangi. Intinya ini cuma logika kalian aja, menambah sama berkurang, rumusnya seperti apa. Kita ngambil aja saya pakai sama dengan. Lalu tinggal ini dikurang sama ini. Karena dia negatif jadi nambah ya. Nah, 4850 penurunan modal. Di sini penurunan modal. Penurunan modal. Di sini modal akhir. Nah, seperti itu. Sebenarnya bisa pakai rumus ini, tapi coba aja kalian mengutak-atik sendiri. Siapa tahu kalian logikanya berjalan. Dari kemarin saya penasaran, karena saya nggak tahu rumusnya terus-terusan. Saya nggak tahu kalian bisa nggak menggunakan logika kalian memakai rumus Excel. Kalau di saya, yang rumusnya seperti ini, sebentar, saya buka dulu. Mana ya? Oh, saya belum buat. Jadi intinya sih yang saya mau adalah semuanya sudah otomatis saja. Jadi kalau misalkan dia positif, ini berubah menjadi peningkatan modal. Rumusnya sama aja seperti yang di atas-atas ini sebenarnya sih. Cuman ganti aja rumusnya. Tinggal diganti, misalkan gimana bilangnya. Ini kita copy aja, ini nggak usah lah, kita masukkan aja. Sama dengan jika misalkan ini lebih kecil dari 0, maka penurunan modal, koma, kutip, koma. Jika misalkan ini sama dengan 0, maka hasilnya apa ya enaknya yang ngomongnya? Kalau dia nggak naik, nggak turun gitu. Hilangkan aja lah, kosong aja kali ya. Selain itu, peningkatan, kutipnya jangan lupa, peningkatan modal. Kutip. Nah, tinggal enter aja. Misalkan kalau kita rubah ini menjadi 200.000. Nah, dia peningkatan modal. Kalau dia kosong, ya udah kosong. Seperti itu aja. Ya, saya ini masih nggak pakai rumus. Nanti kan bisa pakai rumus sendiri aja. Mau bertambah atau berkurang atau pakai rumus if itu bisa juga untuk penurunan modal. Lalu modal akhirnya seperti ini. Nah, kalian tinggal buat yang rapi aja. Bagaimana cara kalian membuat laporan yang baik. Kalau misalkan kalian sudah jadi, dihilangkan aja grid-gridnya ya. Seperti ini grid lainnya dihilangkan. Nah, jadi kan kesannya kita kayak melihat kertas HVS gitu. Pas di copy ya benar tidak pas di print hasilnya itu cantik, semuanya sudah ada. Itu pakai grid line, dihilangkan saja grid line-nya. Nah, untuk laporan perubahan modal yang mau tanya nggak?
Kalau nggak ada, berarti kita lanjut aja. Ini bisa aja hilangkan, nggak terlalu terpakai kok kredit ini. Hilangkan aja. Lalu terakhir adalah neraca. Neraca sama aja. Ambil lagi di master data kepala 1 sampai 3, copy, pastekan. Rumusnya masih sama, copy, pastekan. Nah, tinggal copy aja, kopas-kopas. Ini masih kopas-kopas. Sederhana lah pokoknya. Ini masih copy, tapi di neraca dia tadi keberapa? Saya lupa lagi. Ini 15, 16, 17. 17. Nah, yang ini 18. Tapi ini C, lalu 18. Nah, sama bikinnya seperti yang di laporan laba rugi. Kalian tinggal insert aja. Insert, nah ini insert lagi. Aktiva lancar misalkan. Lalu, ini belum kita copy lagi rumus saya. Copy, ya. Lalu ini adalah total aktiva lancar. Tinggal sum. Nah, ini modalnya sebenarnya bukan ngambil dari sini ya, dari neraca ya, tapi ngambilnya dari ini. Modal akhir yang ini. Jadi pakainya sama dengan ini kita ngambil. Karena dia sudah mengalami perubahan modal. Kalau kalian masih ngambil di neraca, dia hasilnya akan seperti ini, dia nggak balance. Kita maunya sama-sama 4850. Maka dia ngambil dari sini. Yang sudah dikurangi sama rugi atau ditambah sama laba. Nah, ini tinggal sama dengan saja. Ini adalah total. Total modalnya bisa lah, terserah kalian menggunakannya apa. Lalu kalian kasih garis-garis, home, manajemen, tinggal border, kasih garis atas, lalu kasih lagi garis yang bawah. Nah, dia akan seperti ini. Ini juga sama, kalian tinggal buat. Sebenarnya garis ini sesuai selera kalian aja, mau bagaimana baiknya. Tinggal buat yang serapi mungkin aja, jadi semakin rapi ya saya kasih nilainya bagus. Tergantung kerapihan kalian aja. Dan inisiatif. Siapa tahu kalian bisa memberikan saya pemasukan ilmu yang, oh ternyata ini lebih bagus ya. Itu saya lebih suka sih, inisiatif. Nah kan, aktiva sama pas, ini berarti total pasiva aja deh, total pasiva. Ini total aktiva, karena cuma segini aja. Nah, sama-sama 4850. Jadi neraca, laporan perubahan modal, sama laba rugi. Dalam satu sheet, itu sudah selesai semua. Jadi, congratulations, berarti kalian sudah minimal seharusnya bisa. Apa. Pak, itu Pak yang perubahan modal ini dia rumusnya sesuai misalnya ada live, kalau dia nggak ada keterangannya berarti live-nya buat nol aja. Kamu ngomong apa sih? Nggak jelas. Suara kamu menghilang, Stewart. Suara kamu menghilang. Coba kamu chat aja deh. Nggak ada suara di sini. Kamu nggak ada suara, Stewart. Kamu mau ngomong pun saya nggak dengar. Kamu chat aja. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Ada yang mau tanya nggak? Kalau mau tanya ya di chat aja boleh, atau mau ngomong pun boleh. Ya intinya laporan keuangan sederhana ini sudah selesai kalian buat.
Tinggal kalian menguasainya aja, rumus-rumusnya itu. Logika aja sih, sebenarnya logika. Selain dari itu udah nggak ada masalah. Laporan keuangan lebih tepatnya adalah bagaimana kalian membuat laporan ini secantik mungkin. Jadi kita melihatnya tuh, oh enak juga melihatnya, membacanya lebih gampang. Rumus-rumusnya sederhana aja, cuma pakai VLOOKUP aja. Sum, if, dan gitu aja. Berbeda sama kemarin yang neraca lajur, paling banyak itu rumusnya, lalu buku besar pakai apa? Nih, lupa lagi nama saya. Pokoknya pilihan-pilihan inilah. Jurnal umum juga, master datanya juga. Kalau kalian sudah bikin ini, pada saat periode berikutnya, kalian tinggal save as saja. Save as, lalu kan jadi 2 file. Ganti aja namanya untuk periode berikutnya, lalu kan hapus semuanya. Hapusnya ya jangan rumusnya dihapus, tapi angka di jurnalnya aja. Jurnal-jurnalnya yang di ini kan mengeling semua kan. Jurnal umum sama penyesuaian kalian, dia ngeling sampai ke sini semua. Jadi kalau kalian hilangkan semua, otomatis ini harusnya hilang semua. Seharusnya. Jadi ya sudah tidak ada masalah lagi. Nah, setelah UTS ini tugas kalian yang lebih sibuk. Mungkin akan saya suruh buat tugas individu kalian. Yang laporan perubahan modal, keterangannya sesuai yang lengkap ya Pak. Misalnya terakhir kalau tidak ada, tetap ditulis saja. Ya sebenarnya kalau tidak ada, kan akun private itu kalau kalian masukkan, ya masukkan aja akun private-nya, tapi angkanya 0. Tapi kalau nggak ada, ya nggak usah masukkan, nggak apa-apa. Intinya, beda jamaah mahasiswa dan mahasiswa itu adalah dilihat dari inisiatif kalian aja. Bukan berarti kalau nggak dimasukkan salah atau dimasukkan salah, nggak ada. Kita kuliah itu sudah, apa ya, udah inisiatif kalian. Kalian mau melakukan apa, coba buat saya menjadi apa ya, salut mungkin ya. Buat saya impress lah sama kalian, impresif gitu. Wah, ternyata orang ini punya apa ya, kemampuan untuk bisa berkembang. Jadi dosen itu hanya mengajari basicnya aja, bahkan mungkin basicnya nggak diajarin juga. Tinggal bagaimana kalian mengembangkan itu semua yang sudah kalian dapat, karena ilmunya akan terpakai sampai kalian semester akhir, sampai kalian magang ke lapangan, itu akan terpakai. Ya, ide kalian bagus juga yang merekam pelajaran kita, karena kebetulan online kan. Jadi kalian ketika semester depan kan bisa menonton lagi dari awal. Kalau tidak ya pusing juga. Jadi ya seperti itu aja pelajaran kita hari ini. Pertemuan ke depan, pertemuan 6, akan saya kasih kuis membuat sama seperti biasa, jurnal umum, dari soal yang baru sampai neraca, lalu minggu depannya saya kasih soal UTS. Jadi 2 poin penting itu harus kalian kerjakan. Kalau kalian nggak kerjakan, nggak kumpulkan, berarti nilai ujian kalian 0. Karena itu saling berhubungan antara kuis sama UTS. Semuanya berhubungan. Nah, kuliah harus berinisiatif bagaimana cara kalian membuat dosen ini impresif. Seperti itu aja. Jadi pertemuan besok nggak usah hadir karena sudah kita wakili dengan pertemuan hari ini. Akan saya absen seperti yang hadir sekarang aja. Seperti itu. Nanti kita bertemu lagi di minggu depan. Di pertemuan ke-6, di mana saya akan berikan soal untuk kuisnya. So, pertanyaan terakhir adalah, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Kalau tidak ada, ya kita absen. Bagaimana? Tidak ada? Ya, tidak ada.
Oke, kalau nggak ada. Berarti kalau nggak ada, kalian tinggal lanjutkan ya, kerjakan sampai laporan keuangan. Nanti mungkin saya buka lagi di Edmodo, tinggal kalian kumpul-kumpul aja. Itu gampang sekali, tapi saya mau melihat kerapihan kalian. Coba dong buat saya terkagum-kagum gitu sama seni kalian dalam membuat laporan keuangan. Secantik apa sih warnanya yang bagus? Jangan warnanya gelap-gelap ya, kemarin ada yang bikin warnanya gelap, saya nggak bisa tangkanya. Pokoknya buat sesuatu yang asik lah. Jadi ketika saya periksa itu, wah saya senang. Nah, oke, berarti kalau gitu 3 absen. Mana nih? Sebentar kok hilang. Saya buka dulu. Nah, kita tinggal login. Siklus pengantar, salah saya. Edit 33, wah berarti ada satu yang nggak hadir nih. Siapa itu? Saya panggil aja lah. Yasin ada? Hadir, Pak. Yasin, oke. Delis. Hadir, Pak. Elvi. Hadir. Elvi. Hadir, Pak. Mary. Marianti, oke. Vini. Vini Alvita. Ada tidak orangnya? Nggak ada ya? Oke, Grace. Hadir. Intan. Hadir, Pak. Airin. Airin. Ada jawaban. Vanes. Hadir, Pak. Vanes ini cowok ya? Saya kira cewek. Vanessa, Kalista. Hadir, Pak. Wendolin. Hadir, Pak. Oke, Amanda. Hadir, Pak. Leiki. Hadir, Pak. Dento. Hadir, Pak. Alvina Dewi. Alvina. Tidak ada. Rosalinda. Hadir, Pak. Rocky. Hadir lagi ya. Peter. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Eka. Hadir, Pak. Vicky. Hadir. Apriana. Hadir, Pak. Mariana. Hadir, Pak. Mary. Hadir, Pak. Titis Syahraning. Hadir, Pak. Stewart hadir ya. Natalia. Hadir, Pak. Henry. Hadir, Pak. Doli. Doli. Hadir, Pak. Doli cowok ya? Hadir, Pak. Ria Paramita. Iya, Pak. Hadir, Pak. Oh, Febri. Hadir, Pak. Oke, Roma. Hadir, Pak. Kameria. Hadir, Pak. Widiana. Hadir, Pak. Ini 3 ini coba. Vini Alvita ada nggak? Vini Alvita. Hadir, Pak. Hadir. Vanes. Airin salah. Oh, Vanes. Airin belum ada. Alvina Dewi. Alvina juga nggak ada ya. Oke lah, nanti kabari aja kalau nggak ada. Simpan. Hadir. Siapa tuh? Itu siapa itu? Itu siapa? Alvina ya? Alvina atau Hadir, Pak. Airin? Itu siapa? Alvina atau Airin? Alvina. Alvina. Patah-patah gitu. Alvina, Pak. Yo. Alvina. Iya. Sudah. Tinggal Airin aja nggak hadir. Kalau begitu sampai jumpa lagi minggu depan ya. Jangan lupa dikerjakan. Dadah. Makasih, Pak. Bye-bye. Pak.